Bima itu master plan ibu kota Kabupaten Bima itu belum lengkap. Itu loh maksudnya. Infrastruktur. Itu yang penting. Kalau Adinda pakai baju, kalau bajunya nggak bagus, orang nggak kelihatan auranya. Gitu. Betul. Wajahnya Kabupaten Bima itu kita harus selesaikan dulu wajahnya. Harus dipercantik, dipercantik. Orang lihat kerja kita bukan pencitraan. Kalau mau maju. Jadi kenapa orang luar negeri itu maju bukan pencitraan. Yang dilihat kerja. Saya bukan anak pejabat, saya pernah jadi aktivis juga, pernah juga kuliah, kadang sekali aja sehari makan tuh. Seperti saya pahit itulah saya akan mimpin daerah itu. Kalau diizinkan Allah, kita prioritas paling utama itu adalah mensejahterakan orang. Halo Tribuners semua, senang sekali saya Niam, jurnalis tribunlombok.com kembali nih menjumpai Anda dalam bincang-bincang tribunlombok.com. Hari ini saya kedatangan narasumber tokoh politik dari ujung Bima sana yang kalau kita lihat di media, sosok ini dengan sangat yakin dan percaya diri menyatakan diri siap menjadi pemimpin Kabupaten Bima dan akan maju pada Pilkada Kabupaten Bima 2024 nanti. Dan inilah dia, Effendi Kusnandar, Bang Fendi. Ya. Panggilan akrabnya Bang Fendi. Bang Fendi. Kalau di Bima Uma Fendi. Uma Fendi. Tapi bahasanya tren lah Bang Fendi ya. Bang Fendi. Ya. Bang Fendi, terima kasih sudah hadir di bincang-bincang Tribun Lombok. Sehat Bang? Sehat. Saya baca di media Bang Fendi dengan sangat yakin menyatakan saya siap maju di Pilkada untuk memimpin Kabupaten Bima 2024. Pertanyaan saya dan Tribuner semua, sejauh mana kesiapan Bang Fendi memimpin Kabupaten Bima dengan segala dinamika yang ada? Ya, kalau saya sih sejauh mananya ya udah lama. Karena saya yakin bahwa ketika saya maju, saya bisa mewakili masyarakat yang mau perubahan. Masyarakat yang mau perubahan. Ya, mau perubahan karena di Bima itu masyarakatnya hampir saya keliling ke desa-desa, ke tiap kecamatan, kurang lebih hampir 70% orang mau berubah. Menginginkan pemimpin yang baru lah. Bukan tidak suka kepada pemimpin yang lama, tapi ada terobosan baru, pemimpin baru, karena pemimpin yang lama udah pernah berkuasa selama 20 tahun. Jadi saya beranikan diri, ikhtiar, yakin, ketika ada anak muda yang punya ide baru, gagasan baru untuk menerobos, membuka ruang baru di Kabupaten Bima, saya yakin masyarakat juga banyak mendukung. Nah, itulah yang meyakini saya. Terutama keyakinan saya itu awal mula ketika saya turun langsung ke masyarakat. Saya udah keliling ke Sapelambu. Sapelambu ini daerah yang paling besar pemilihnya, kayak Jawa Timur. Penentu kemenangan orang Bima itu di Sapelambu ini. Karena hampir 40% pemilihnya di Sapelambu. Itu kampung tanah kelahiran saya, asli. Ujungnya NTB lah Sapelambu itu kan. Dan potensi-potensi, bahkan penyumbang PAD terbesar di Sapelambu. Ya. Selama ini di Sapelambu ini belum ada satupun orang jadi bupati. Saya putra Sapelambu, tanah kelahiran, darah Sapelambu. Saya harus jadi bupati, insya Allah, untuk mewakili orang-orang Sapelambu, bahkan penyumbang terbesar PAD di Kabupaten Bima. Perubahan apa yang ingin Anda bawa di Kabupaten Bima? Perubahannya, IPM kita kan nomor 2 terakhir ya, kalau dilihat di statistik itu. Perubahan saya yang mau bawa itu adalah pekerjaan pemimpin itu kan mensejahterakan orang. Ya, sejahtera itu adalah di Bima itu kalau saya lihat yang belum kelihatan wajahnya itu adalah masalah pengangguran. Itu yang sering kenapa lapangan pekerjaan itu memang berkurang di Kabupaten Bima. Tamatan mahasiswa, sekolah di Mataram, bahkan sekolah di mana-mana, tapi untuk menampung lapangan pekerjaan belum ada. Masih kurang lah gitu maksudnya kan. Terutama di Bima, pulang kuliah, udah selesai ya, pulang S1,
paling honor-honor aja di Sekolah-sekolah. sekolah-sekolah, di kantor-kantor. Itu tidak cukup dengan Tidak cukup. penghasil, dengan biaya kuliah yang tinggi. Ya, harus ada terobosan baru. Nah, potensi Bima itu kan banyak lah. Gitu kan. Bima itu punya pertanian, punya perikanan kan. Bahkan pelabuhan Sape itu ikannya bagus-bagus tuh. Bahkan dikirim ke Lombok Timur, saya dengar. Terus punya garam, industrialisasi kan. Garam ini bisa menopang orang Kabupaten Bima. Tapi ini kan masih garam lokal ya gitu loh. Garam lokal ini kan. Garam ini kalau kita bisa bangun pabriknya saja, itu bisa berapa ribu orang bisa kerja di situ kan. Nah, itu di sisi investasi kan. Ya. Dan itu yang akan Bang Pendi maksimalkan peluang-peluang itu, ya, peluang-peluang itu. Ya, itu. potensi-potensi itu. Kan potensi Pulau Sumbawa ini kan di Dompu Bima ini kan tambang gitu. Tapi tambang ini agak sensitif karena pernah ribut dulu di kampung saya di Lambu itu kan agak sensitif. Karena orang Bima itu kalau kita mengganggu tanahnya itu adalah darah mereka, maka tidak boleh kita ganggu betul. Nah, kita sebenarnya bisa maju di area pertanian, lahan-lahan produktif kita banyak kan. Dulu kan ada di Pandai, ada di mana-mana. Kalau kita bisa nanam jambu mente aja bisa menghasilkan uang itu. Yang penting ada pasarnya. Karena investasi itu kan ada pasarnya. Kita orang Bima hidup dengan bawang, orang Bima hidup dengan jagung, orang Bima hidup dengan jualan ikan gitu kan. Ya itu yang kita tingkatkan. Cariin pasarnya kalau saya jadi lah insya Allah. Nah itu sih menurut saya. Kata ada juga pemilih anak muda, mungkin peluang kerja, lapangan kerja itu akan menarik minat anak-anak muda, terutama mahasiswa yang ada di Bima dan di Kota Mataram. Rata-rata kan mahasiswa Bima, Bima di sini. Iya, puluhan ribu tuh mahasiswa Bima. Puluhan ribu ada di Kota Mataram. Itu mungkin Bang Pendi ada membuka diskusi untuk menyerap aspirasi mereka, apa sih yang mau mereka ubah di daerah mereka? Ya, saya tetap akan mengajak diskusi untuk menampung aspirasi ide-ide mereka ini kan. Sebenarnya anak Bima ini, orang-orang Bima ini yang harus kita ajarin berbisnis sebenarnya. Berbisnis. Karena mereka dominan tamat kuliah maunya ke kantor. Ya. Lain dengan orang Jawa kan. Orang Jawa itu pemikiran bisnisnya kan tinggi. Nah, itu harus ada pemerintah yang nopang. Cari ruangnya supaya mereka ini tidak lagi terlalu dominan mengarah tamat sekolah harus jadi dosen, harus jadi pegawai. Tamat sekolah dia harus bisnis. Saya kira bukan hanya anak Bima yang belum memiliki jiwa entrepreneur atau bisnis itu. Sebagian masyarakat Nusa Tenggara Barat, anak-anak mudanya itu belum memiliki jiwa bisnis. Ya, karena risiko-risiko itu belum kita pahami ilmunya. Ya karena pemerintah harus harus mengarahkan. Memfokuskan hal itu. Harus ada istilahnya kalau bisnis itu B2B, Orang mau begitu, kan kita ini kan biasanya di NTB maupun di Bima terlalu banyak diskusi politik. Sedikit diskusi-diskusi yang mengarah supaya orang bisa kerja. Kalau orang kerja kan orang tidak lapar. Pokoknya tugas pemimpin itu mensejahterakan orang di sisi pekerjaan, pendidikan, kesehatan. Kalau saya jadi, saya bangun rumah sakit lah insya Allah. Saya bangun rumah sakit yang bagus di Kecamatan Sape. Itu kan udah ada puskesmasnya. Saya bangun rumah sakit. Orang Labuan Bajo tuh bisa datang ke Sape loh. Labuan Bajo itu kan udah menjadi wisata nasional bahkan internasional kan. Jadi kalau berobat nggak ke Bali, yang penting alatnya lengkap. Gitu loh maksudnya. Yang penting kita dengan kondisi APBD kita bisa hitung-hitung lah dan bisa lobby kan. Kan daerah ini kalau kita mimpinnya tidak ada masalah, orang pusat mungkin mau juga bantu. Yang penting kita jadi pemimpin jangan melanggar hukum, jangan melanggar aturan. Kan pemimpin itu kerja, tidak melanggar hukum, orang pusat tuh lihat, oh ini pemimpinnya gak pernah dipanggil-panggil kejaksaan, gak pernah ada masalah. Misalkan dia jalankan roda pemerintahan, tugas, dia cari terobosan. Orang-orang Bima nih, semua orang-orang Bima di luar kota itu orang-orang hebat. Setuju. Punya perusahaan, kan saya udah bilang, ada teman saya orang Bima, bisa buka namanya PT Dredov Indonesia. Itu udah mau go public perusahaannya. Tahu nggak?
syarat go public kalau dalam bisnis itu udah aset di atas 1 triliun. Dan kalau udah go public, kenapa Bang Sandi itu jadi orang hebat? Karena dia membangun perusahaan yang udah mati. Orang luar mau investasi, B2B sama perusahaan orang Indonesia, harus track record perusahaannya harus bagus. Kalau orang-orang Bima ini saya ajak investasi di Bima, tapi Bima saya jaminkan masyarakatnya aman, terus infrastrukturnya bagus, mereka mau semua ke Bima. Tapi harus pemimpin yang jaminkan. Jadi clear lah gitu loh maksudnya. Nggak usah kita panggil-panggil orang. Jadi Dan mereka, Anda, Bang Pendi, menjamin hal itu? ya saya jaminkan lah, insya Allah. Buat apa saya mau calon jadi bupati kalau nggak kita jamin itu kan? Itu yang penting. Ini harus didengar oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bima. Bang Pendi menjamin seperti yang dijelaskan tadi. Iya benar, insya Allah. Ada lapangan pekerjaan, kemudian membangkitkan jiwa bisnis anak-anak muda supaya bisa bekerja dan menghidupi diri tanpa menunggu interview dari kantor-kantor dan perusahaan semuanya. Iya benar, ini kan banyak honor-honor di sana. Bukan hanya di Bima, Bang Pendi. Di sini kan hanya berharap itu. Tapi sebenarnya kita ini kan anak muda yang punya gagasan ini, kalau kita maju dan memimpin, memang harus itu yang diajarin. Ya kalau jadi bupati atau gubernur kita hanya eksen dan untuk naikin popularitas, tapi kerja nyatanya nggak ada, ya rugi juga. Ya, saya itu yakin Bima itu akan bisa maju besar kalau terobosan untuk terobosan barunya harus berani, harus punya jaringan. Karena disitulah kita, dan pemimpin itu harus spekulasi, harus berani. Kalau nggak berani ya nggak bisa. Tapi sejauh ini penerimaan Bang Pendi di tengah-tengah anak muda Bima itu seperti apa? Rata-rata mereka antusias menyambut sosok pemimpin muda yang ingin menerobos, mendobrak hal-hal yang lama menjadi baru itu, atau mereka masih antang-antang aja gitu? Kalau saya lihat, insya Allah lah anak-anak muda. Yang penting, jadi kita jangan menjadi anak muda masuk jadi pemimpin hanya politis saja. Bagaimana yang harus dirubah itu kita benar-benar harus rubah gitu loh maksudnya. Misalkan begini deh, ada orang sakit di Bima itu kan, rumah sakit itu kan belum memadai alat dan sebagainya karena kita belum setara nasional ya. Pasti dia bawa ke Bima, pasti dibawa ke Mataram. Orang-orang Bima itu ini aja mau ke rumah sakit ini, di WA sama keluarga di Bima di Sapea untuk lihat, karena kondisinya rumah sakit di sana tidak mampu, alat-alatnya belum lengkap ya. Nah ke sini di Mataram. Padahal kalau kita tingkatkan rumah sakitnya bisa menjadi rumah sakit rujukan terbesar di Pulau Sumbawa, kan mereka kan tidak ke sini. Itu salah satu mensejahterakan orang. Itu kan. Masyarakat tidak lagi jauh-jauh, tapi kalau ada masyarakatnya yang susah, hidupnya pas-pasan, memang benar-benar nggak ada nih, kan bisa didatangkan. Kalau APBD mencukupi, apa tidak rugi kita juga menggratiskan mereka kan. Kalau APBD cukup. Tapi kita harus berjuangkan supaya APBD-nya memadai. Supaya PAD kita meningkat harus investasi. Investasi kita nggak usah investasi yang membuat masyarakat itu berprasangka buruk. Investasi tambang mungkin karena ada masalah mungkin dia berprasangka kan. Ya kita ambil aja sisi pertaniannya kan. Lahan-lahan produktif itu kan. Kalau bawang, mereka tanam bawang tapi pasarnya jelas, mungkin orang mau tanam bawang, orang mau bisnis bawang tuh banyak. Tapi pasarnya jelas. Pasarnya jelas itu kita harus bangun perusahaan lokal. Perusahaan lokal itu kita kerjasama sama Pemda. Pemda kan punya badan usaha milik daerah itu loh. Kita lobby di Jakarta itu, kita bisa B2B sama Indofood. Dan saya udah mau ketemu Indofood itu. Saya kemarin, salah satu teman saya, bapaknya tuh Dirut Bank Mandiri, Pak Nelu bisa buka di Pak Andre. Dia sekolah di Kanada.
Mas Fendi. Kalau Mas Fendi bisa ketemu sama Direktur Indofood itu, minimal gudangnya aja dia bangun di sana. Seluruh bawang di Kabupaten Bima tampung di situ. Ini kan masih kirim ke Bali, kirim ke Papua. Jadi harganya bisa naik turun. Kalau satu arah, Pemda punya saham di situ, kita ajak orang-orang Bima yang punya dana investasi, kita B2B sama perusahaan yang bahkan bisa kita ekspor, apa orang nggak senang? Karena disitulah mereka cari uang. Yeah. Mereka bisa sekolahin anak karena bawang, karena jagung, karena padi. Ada juga yang lain kan, bisa lahan produktif banyak kan. Ya itu yang kita dorong mereka ini. Kalau tambang itu sensitif mereka di Bima itu. Okay. Dan itu panjang lah. Nah, itu sih kalau jangka Bang Fendi cepatnya. mengambil sisi yang tidak tidak membuat masyarakat gaduh lah. Ya. Tapi sepanjang Bang Fendi menjelaskan ini, saya lihat ya di penglihatan saya, Bang Fendi ini punya rencana yang cukup matang untuk memimpin Bima, seperti strategi-strategi yang akan dilakukan nanti. Padahal belum masuk pilkada loh Bang Fendi, tapi Bang Fendi punya rencana-rencana konkret untuk mewujudkan kesejahteraan Bima tadi. Itu menurut saya keren lah. Sebagai seorang pemimpin yang akan maju memimpin daerahnya sendiri. Kemudian tadi Bang Fendi menjelaskan tentang kesejahteraan di bidang kesehatan, kemudian pertanian. Saya ingin bergeser ke pendidikan. Pendidikan itu seperti apa di Bima? Apa yang perlu dibenahi atau seperti apa pendidikan di Bima? Pendidikan di Bima itu orang Bima semua pengen sekolah, Dek. Pendidikan kita udah bagus kok di Bima. Mau anak siapa yang penting sekolah. Tapi yang harus bisa kita rubah sedikit polanya gitu loh. Pola yang seperti apa? Nah, polanya itu biasanya orang Bima kuliahnya itu terlalu ngikut harus guru, semua guru gitu loh. Ini misalnya jurusan ini jurusan hukum. Nah, saya mau nanti kalau insya Allah izinkan, kita mau ngajak orang Bima ini mengarah sekolah itu ke sains, teknologi. Bagus, karena teknologi itu butuh banget tuh. Tapi kan supaya bisa bersaing betul sama orang Jawa, kita harus meningkatkan pola makan orang Bima itu. Stunting itu kan banyak. Kan orang mau di NTB lah. Yang penting kan asal sekolah aja kita. IQ kita kan rendah kalau dibandingkan kita mau lawan orang Jawa, nggak bisa. Padahal orang Bima ini daya keinginan untuk sekolah itu tinggi. Tapi stunting itu perlulah gitu kan. Memberi berangkatnya dari sana. Ya, karena itu IQ itu SDM unggul. SDM unggul itu penting. Tapi SDM unggul itu kan kita harus mengatur pola makan orang. Mulai dari sana. Ya, pemerintah bisa hitung-hitung lah APBD. Tapi semua kalau ada investasi tidak ada yang nggak mungkin. Investasi itu kan itu peningkatan PAD kan. Nah, APBD kita kan 1,9 sekian triliun. Itu 70% untuk gaji pegawai loh, Dik. Coba. Begitu juga di NTB. Ya. Berarti kurang lebih berapa sih untuk yang lain kan? Gitu. Penompangnya harus ada investasi. Investasi yang ramah lingkungan lah. Investasi yang tidak merugikan, yang tidak nanti masyarakat berprasangka kan. Gitu. Investasi itu. Ini kan kita punya lahan produktif nih yang kosong sepanjang. Kalau nanti bawang itu ada pasarnya, terus nanti garam itu bisa kita benar-benar kita bisa bangun. Garam ini, Dek, saya pernah diskusi sama teman itu, Pak Andre itu. Pak, ini kalau mau bangun garam, pabrik garam bisa. Bang Fendi kumpul aja sama pengusaha-pengusaha Bima, terus investasi. Tapi kan pengusaha-pengusaha teman-teman kita ini, kalau kita nggak real, kan mereka juga ragu kan. Harus ada pemerintah yang jamin. Kalau pemerintah jamin, kalau ada investasi, kalian bangun pabrik, tapi pemerintah jaminkan. Kalau ada yang ribut, baju saya taruhannya. Kan nggak mau orang ribut. Oh, senang aja mau investasi. Itu investasi jangka panjang. Pabrik dibangun, garam terakomodir, nanti garam itu kita cari teknologinya. Kalau mau jadi garam industri itu di Bima itu, teknologinya dulu dicari. Teknologinya itu dari garam lokal menjadi garam industri. Gitu, dari garam lokal menjadi garam industri. Kalau kita bangun itu dan lahan-lahan pertanian kita
lahan-lahan produktif itu kita tanam, bukan hanya bawang saja, bukan hanya padi saja, kayak yang lain, kayak jamu mente itu dulu pernah, gitu loh. Oh, tapi kan kita yang cariin investornya kan, nah, kita kasih lahan-lahan yang nggak dipakai itu punya pemerintah, kita tanam yang lain. Kalau tanahnya nggak bagus, kita cari ahlinya. Kan bupati kan nggak perlu semuanya diurus, tinggal perintah aja nih cari. Kalau lahan produk yang bisa dipakai untuk tanam yang lain, tapi kita bisa jual, cari ahlinya, kan banyak di IPB. Itu kira-kira. Ya, tapi kan dengan segala perencanaan yang matang, yang Bang Pendi sampaikan, Bang Pendi akan bersaing dengan politisi senior yang ada di Bima tentunya. Itu gimana persiapannya? Apakah Bang Pendi dengan 100% yakin akan bisa mendobrak hal itu? Kemudian mengalahkan para petahana dan politisi senior yang ada di situ. Kalau saya sih, setelah keyakinan saya itu yang utama setelah saya turun. Kalau politik itu nggak bisa raba-raba deh. Anda baru yakin harus turun ke masyarakat. Ya, saya udah keliling, saya udah satukan keluarga. Saya akan upayakan menyatukan keluarga Sape Lambu ini supaya meyakinkan mereka bahwa orang Sape Lambu ini harus jadi bupati. Gitu loh. Karena pemilih terbesar kan. Bahkan se-Kabupaten Bima yang mau perubahan, saya masuk ke lewat itu. Yang mau berubah. Kata Bang Pendi 70% masyarakat Bima itu mau perubahan. Dan dari dulu itu Bang Pendi gaungkan. Iya, saya keliling-keliling tuh silaturahim ke teman-teman yang mau berubah. Tim-tim itu yang atur-atur, yang mengatur-ngatur pertemuan saya tiap desa itu orang-orang yang mau perubahan dari dulu. Sampai masyarakat di Madepangga itu bilang, pokoknya kita ini nggak maulah kalah-kalah terus. Harus ada orang yang fight, yang bisa melawan kekuasaan yang ini kan gitu loh. Karena udah 20 tahun Ibu Dinda sama almarhum, anaknya mau maju lagi kan, itu lawan saya. Tapi setelah saya keliling, politik itu kan keyakinan. Bukan politik aja. Orang mau bisnis, kalian juga mau jadi pembisnis besar itu keyakinan. Tapi keyakinan itu tidak boleh kita yakin saja kalau kita nggak ikhtiar. Ikhtiar itu kalau orang bisnis cari partner, kalau orang politik minta hati masyarakat supaya dukung kita. Dengan cara-cara kita, pembawaan kita gitu loh maksudnya. Dengan arah-arah baru sehingga mereka yang jenuh mungkin bisa mendukung kita. Tapi kan kalau kita membandingkan, boleh ini ya Bang Pendi, nama Bang Pendi Effendi Kusnandar tidak sepopuler para politisi yang lain gitu. Gimana peluang Anda untuk menang, untuk membawa perubahan yang Anda canangkan? Saya kan supaya populer ya saya turun ke masyarakat. Salah satu contohnya hadir di bincang ini. Iya gitu. Saya kan kalau di Bima sih insya Allah lah banyak sih yang kenal kan. Tapi populer itu belum tentu juga dipilih orang. Ya, setahu saya strategi politik itu karena saya juga pernah menjadi tim sukses orang kayaknya. Kuncinya yang penting kita silaturahim sama masyarakat, turun door to door dan kasih gagasan sehingga mereka simpatik sama kita gitu loh maksudnya. Ya itu sekali yang saya lakukan. Kalau saya ini tidak mikir itu, yang penting saya mau calon bupati saya harus jadi tuh. Nggak boleh sekali jalan aja tuh. Sekali bilang. Kalau maju tuh maju langsung jadi insya Allah. Itu prinsip saya lah. Gitu maksudnya. Tadi di belakang layar nih Tribuners, Bang Pendi bercerita bahwa cita-cita menjadi bupati itu sudah ada sejak dulu, sejak kecil. Orang sejak kecil itu bercita-cita mungkin jadi guru, jadi pilot, jadi astronot, sudah jadi bupati. Artinya pemikiran politik Bang Pendi ini sudah ada sejak bocil. Gimana kok bisa tertanam menjadi bupati? Pemikiran saya itu begini deh. Kan saya kan pernah bergaul lah sama orang hebat kan. Bahkan sama Bang Muri itu guru saya kan. Karena politik itu menurut saya itu ibadah. Tergantung kita kan, ibadah. Politik itu ibadah karena
dengan berpolitik, kalau kita udah berada di pemerintahan, bukan kita haus kekuasaan ya, itu salah. Kalau saya nggak itu, hati saya nggak begitu. Dengan saya ini bersama teman-teman yang saya kenal, bahkan adalah rezeki saya sedikit, saya bisa membantu banyak orang. Misalkan ada kegiatan mahasiswa, saya bantu, ya itulah ibadah kan. Karena berguna untuk orang banyak. Nah, kalau saya masuk ke pemerintahan, kan orang-orang, saya dulu waktu ngikut-ngikut para politisi itu, wah pejabat-pejabatnya bisa bantu orang. Kalau saya jadi bupati, berarti banyak saya bisa bantu orang, terutama orang susah loh. Kalau saya jadi bupati yang nantinya orang sebelum saya menjadi apa-apa, tetap ada orang yang minta, tolong bantuin dong, hubungin rumah sakit supaya dapat kamar. Kalau saya berada di pemerintahan, menjadi pemimpin, saya bisa bantu cepat orang banyak. Nah, itulah ibadah ya. Karena kakek saya dulu tokoh juga di kampung, pernah jadi kepala desa lama ya, biarpun jadi kepala desa. Bahkan harta-hartanya juga, tanah-tanahnya itu untuk orang gitu maksudnya. Banyak dia bantu orang. Ya itulah yang tanam dalam hati saya. Ya Allah, kalau saya nanti seperti ini, saya benar-benar kerja untuk orang banyak lah. Bukan saya mau untuk gaya-gaya bupati itu. Kalau mau gaya-gaya jadi pengusaha lah gitu maksudnya. Itu usia berapa Bang Pendi bercita-cita? SMA. SMA. Ya, SMA itu saya udah kenal sama almarhum De Ferry. Karena saya almarhum De Ferry itu 2004 dia udah jadi bupati. Jadi almarhum De Ferry itu. Berarti pengalaman politiknya sudah dari SMA. SMA. Almarhum De Ferry ke rumah kakek saya ikut jalan. Ya itulah yang tertanam dalam hati saya. Gitu. Kemudian kuliah mengambil ilmu studi yang berkaitan dengan. Ya, yang maksud. Sebenarnya waktu Ibu Dinda periode kedua, kalau saya udah cukup modal, saya udah mau lawan Ibu Dinda. Karena insya Allah lah, kita tahu caranya untuk melawan. Mungkin waktu itu Bang Pendi sedang merencanakan strategi untuk melawan tadi. Ya, benar. Ya, mungkin seperti itu. Kalau meraih suara anak-anak muda, kalau saya lihat di sekarang ini, anak-anak muda itu perlu diberikan wadah. Misalnya anak-anak muda yang gemar seni itu harus diberikan wadah seni. Ya. Anak yang suka, anak muda yang suka diskusi dan segala macam itu harus ada wadahnya. Nah di Bang Pendi ini ada wadah-wadah nggak yang sudah dipetakan untuk menggait suara anak-anak muda untuk masuk? Ya. Kan organisasi anak muda mahasiswa kan banyak deh. Kemarin kan waktu pagelaran seni budaya itu yang hadir 1.000 orang tuh. Iya, ini ketua Ikatan Mahasiswa Bimanya ada sama saya nih. Kan ada IMBI Mataram kan. Tapi anak muda ini kan tidak boleh kita politisasi kan, nggak enak. Nah, yang penting saya ini setiap kegiatan anak muda di Mataram maupun di di Bima, saya hadir gitu loh. Nah, hadir untuk memberikan support kan gitu loh. Terutama yang saya kegiatan-kegiatan yang saya ikutin di Bima itu kegiatan bola, sepak bola itu paling banyak. Waktu saya masukin video saya hadirin acara bola itu, yang nonton hampir 200.000 orang loh. Yang nonton tuh ada di tim media saya itu kan, itu urusan bola. Dan bola itu memang kalau nanti ada cara dan teman-teman mau join, bila perlu di Bima itu bangun sekolah bola. Sekolah bola itu paling hobi orang Bima. 90% orang Bima hobi bola. Karena itu menyatukan mereka. Iya. Woi, bolanya hobi. Luar biasa bola tuh. Nah, itu peluang tuh. Saya udah keliling acara bola itu di Sape, kemarin di Lenggudu. Jadi acara-acara olahraga itu tetap saya ikutin. Acara bola dan voli gitu. Nah, saya juga ketua cabur tapi kabadi. Kabadi kemarin lolos lah PON kan. Nah, itu sih yang di hobi, yang diminati anak muda tuh paling banyak tuh bola sama voli. Di Bima itu. Gitu. Jadi di Bima itu ada video saya tapi agak pudar karena pakai HP kan. Itu yang nonton tuh banyak banget. Bola. Gitu. Jadi kita anak muda ini kalau mau nerobos itu kita hadir di tengah-tengah, setiap ada event kita hadir. Mereka nggak lihat
banyak atau sedikitnya kita support, yang penting kita adalah. Itulah untuk menarik supaya anak muda perhatian sama kita harus begitu. Bang Pendi mendeklarasikan diri sebagai perwakilan suara anak-anak muda Bima dan maju. Iya. Sebelum menuju pertanyaan terakhir Bang Pendi ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu perjalanan politik. Iya. Kemudian seberapa banyak sih itu pengalaman politik tadi. Kemudian profil mungkin Bang Pendi. Pendidikan dan sebagainya. Iya, siap. Itu seperti apa? Saya sih pendidikan kan sesuai dengan CV saya itu S1 di Muhammadiyah kan. Ya dulu pernah aktif juga gitu maksudnya. Lama juga kan. Terus sekarang lagi proses S2 kan, insya Allah lah. Kalau nggak ada halangan bulan 2 saya mau wisuda. Saya memang... Studi apa Bang Pendi? S2 hukum kan. S2 hukum. Nanti kalau pengalaman politik itu memang dari zaman dulu saya udah ikut-ikut lah. Jadi tim sukses itu loh. Gitu. Terus dulu pernah juga saya pernah ikut waktu zaman TGB sama Pak Mori lama. Kan saya staf ahli di pimpinan DPR kan. Gitu. Barulah saya diajak sama teman-teman mentor saya itu, Pak Gunawan itu ajak, kamu bangun perusahaan aja, Fen, gitu maksudnya. Ya udahlah, dari kamu orang politik bangun perusahaan nggak ada masalah. Nah, supaya nanti perusahaan itu kalau kita mau investasi itu bisa join partner perusahaan kita. Terutama yang saya lagi upayakan ini masalah bangun pabrik garam itu. Jadi bangun pabrik garam itu saya udah laksanakan proses lobbynya sama teman-teman di Jakarta. Tapi tergantung Pemda, gitu kan maksudnya. Kemarin kan sama Pak Gunawan juga saya udah pergi ke Tambora ya, karena Pemda minta Tambora itu harus ada pihak ketiga bangun apa namanya itu gardunya itu harus pihak ketiga. Kita udah survei lah, bahkan kita udah stabilitas tadi udah. Nah, itu sih yang saya lakukan sekarang kan. Bahkan garam itu saya udah bawa datanya ke teman-teman di Jakarta. Nah, kalau nanti mudah-mudahan kan siapa tahu nanti mau mereka ya. Bahkan teman-teman saya itu, mentor saya itu, Pak Gunawan itu, Bima tuh perlu investasi yang tinggi gitu. Di sisi, banyak sisinya gitu. Asalkan jangan yang sensitif lah. Nah, sensitif ini karena kejadian di Lambu itu luar biasa. Itu kan sampai terbakar kantor bupati kan. Nah itu saya belum sentuh dulu. Yang fokus saya ini nanti, yang ada bayangan saya itu pertanian. Sapi pun sekarang lagi saya godok nih. Sapi. Kan orang Bima kan kirim sapi ya, nggak sedikit nih, 14.000. Betul. Tapi sapi di sana itu misalkan Adinda punya sapi 10 bawa sendiri. Yang lain juga masing-masing bawa sendiri. Nah, belum ada. Bagaimana pengelolaan? Nah, pengelolaan itu satu. Kita bikin perusahaan. Perusahaan ini konsorsium namanya deh. Satu perusahaan ini nanti Pemda juga punya saham di perusahaan itu. Seluruh sapi ditampung sama perusahaan ini. Perusahaan ini bisa kerjasama sama Dharma Jaya atau yang lain lah. Itu baru orang percaya. Bisnis itu harus perusahaan. Nggak boleh kita mau hebat kalau. Dan perusahaan itu punya saham, track record kan. Ya, barulah orang percaya. Sapi Bima bisa langsung beli ke Bima, tidak lagi mereka ke Jakarta sendiri. Ya, biasanya kita lihat di berita-berita yang pemilik sapi itu membawa sendiri ke Bima. Iya, 15.000 sapi kurang lebih dulu tuh hampir 12.000. Sama sapi Lombok, NTB 17.000. Ya. Paling banyak Bima. 15.000 aja orang Bima kirim sapi, kali 15 juta udah 200 lebih M itu. Uangnya ke Bima loh itu. Itu terobosan itu. Tapi kemarin kenapa? Karena ada masalah, karena mereka masih bawa-bawa sendiri. Belum ada, kan sapi itu kan jualnya kan kayak di pasar. Sapi Bima ini, kata orang Jakarta itu, dagingnya bagus. Kental. Karena sapinya itu, dia berternaknya di gunung. Di terik-terik, ya nggak pakai yang kandang yang anu lah, nggak pakai yang zaman sekarang kan pakai banyak obat-obatan. Di sana tuh kan alami. Itu yang bagus. Nah, makanya saya itu ketemu ada teman saya itu om ya,
udah tua sih, tapi teman lah, sahabat. Saya kemarin ditelepon sama beliau. Saya ditelepon, Mas Fendi, ini anaknya Pak Sutioso. Waktu saya sama Dr. Jul ketemu sama Pak Sutioso tanya sapi loh sama Dr. Jul. Bagaimana sapi di NTB? Dr. Jul nggak nyambung. Tapi maksudnya kemarin saya ditelepon sama Om Heri, anaknya Pak Sutioso mau lihat sapi di Bima. Ya saya bilang begini, oh, kita bangun perusahaan aja. Saya punya saham di situ, teman-teman yang lain punya saham, kita B2B aja. Karena kalau satu perusahaan udah ada, sapinya perusahaan lokal ini yang beli. Nanti perusahaan bawa ke Jakarta. Jadi masyarakat nggak perlu ke Jakarta. Itu mempermudah orang. Terkoordinir. Apalagi pemerintah berani, saya nanam saham juga nih. Nanti sapi juga diatur sama perusahaan daerahnya. Oh, tambah bagus. Nah, itu loh cara-cara baru yang belum dilakukan sama orang terdahulu, mungkin kita lakukan. Tapi lakukan benar. Tapi kalau kita Adinda mau bisnis, tapi kalau nggak ada jaringan nggak bisa. Harus ada jaringan. Jaringan tuh, bisnis itu jaringan. Kita mau uang banyak, kalau kita nggak bangun perusahaan, orang nggak mau. Nggak mau, karena perusahaan itu kan harus ada saham. Oke. Mungkin seperti itulah. Oke. Ini belum menuju terakhir ini. Iya. Tadi ada kesehatan, kemudian tadi pendidikan yang akan dipetakan, kemudian ini ada pengelolaan sapi. Ya. Apalagi yang terobosan yang ingin Anda bawa, Bang Fendi bawa di Kabupaten Bima. Ini mumpung ada wadahnya, Bang Fendi mungkin bisa keluarkan apa saja itu. Yang penting di Bima itu gini, infrastrukturnya. Mungkin Adinda pernah ke Bima kan? Bima itu master plan ibu kota Kabupaten Bima itu belum lengkap. Itu maksudnya. Infrastruktur. Itu yang penting. Kalau Adinda pakai baju, kalau bajunya nggak bagus, orang nggak kelihatan auranya. Gitu. Betul. Wajahnya Kabupaten Bima itu kita harus selesaikan dulu wajahnya. Harus dipercantik, dipersolek. Dipercantik. Wajah ini kan master plan Kabupaten Bima itu kan kantor bupati udah ada, tapi kantor DPR-nya masih di Kota Bima. Sedangkan kita udah pemekaran udah lama kan. Benak saya yang paling inti terkait infrastruktur itu masalah ibu kota. Kalau ibu kotanya udah bagus, ibu kotanya kan di Bima belum ada pendopo kan? Bupati itu harus punya pendopo. Karena itulah, disitulah semua orang dia melayani tamu dan sebagainya. Pendopo itu penting. Nah, di Bima itu bisa lah Dinda lihat kan kantor-kantor juga udah banyak sih, tapi keseluruhan tata kotanya itu belum clear. Rapi. Itu kita harus nerobos, bahkan kita bikin perdanya percepatan pembangunan itu. Supaya kelihatan bersih lah Bima itu kan. Kalau wajahnya ini udah kelihatan, yang lain dia ngikut, gitu maksudnya. Itu penting itu. Terutama pelayanan terhadap masyarakat. Kalau bupatinya disiplin, kalau bupatinya jam 7 atau jam 8 masuk kantor, apa pegawainya nggak jam 7 masuk kantor. Kita kalau mau maju harus tekun deh. Kerja itu harus tekun. Jadi kayak kita mimpin, mau majukin perusahaan kalau mimpin daerah itu. Kalau kita hanya pencitraan ya nggak bisa. Saya udah bilang diskusi. Orang lihat kerja kita bukan pencitraan kalau mau maju. Jadi kenapa orang luar negeri itu maju bukan pencitraan. Yang dilihat kerja. Saya bukan anak pejabat, saya pernah jadi aktivis juga, pernah juga kuliah, kadang sekali aja sehari makan tuh. Seperti saya pahit itulah saya akan mimpin daerah itu. Kalau diizinkan Allah, kita prioritas paling utama itu adalah mensejahterakan orang. Kalau di Kabupaten Bima itu ibu kotanya clear, pasalnya di Tente itu kita cariin pasar yang bupati lobby, kita bangun pasar yang modern kan. Pusat ekonomi itu di Woha sama di Bolo, sama di Sape. Pusat ekonomi, perputaran. Kota Bima itu yang paling banyak belanja orang kabupaten loh. Yang paling banyak sekolah orang Kabupaten Bima. Karena orang Kabupaten Bima itu, kalau sekali beli itu bisa ratusan juta. Karena hasil dari bawang, hasil dari jagung dan garam dan sebagainya, sapi. Jadi itu. Kalau perputaran ekonomi itu berputar di Kabupaten Bima, kalau tata kotanya bagus, orang kan bisa bangun homestay, hotel dan sebagainya.
Terutama kalau orang mau bangun harus aman. Oke. Aman bupatinya yang jaminkan. Oke. Itu kira-kira. Ini itulah. apa namanya terobosan-terobosan yang akan Bang Pendi bawa nanti. Iya. Ini terakhir Bang Pendi, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bima terutama yang akan memilih Bang Pendi, yang akan membawa perubahan perwakilan suara anak muda di Kabupaten Bima. Iya. Apa yang ingin disampaikan atau ajakan atau meyakinkan saya ini pemimpin yang akan membawa perubahan dengan penuh keyakinan. Kalau saya sedih, saya mengajak masyarakat Kabupaten Bima bersama-sama dengan saya, insya Allah kita menerobos supaya ada di Kabupaten Bima itu arah baru. Yang nantinya mana yang belum dikerjakan sama yang lama, kita prioritas untuk merubahnya supaya Kabupaten Bima itu menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, dan bisa diakui dunia karena orang Bima itu orang yang santun. Kita hilangkan pandangan orang bahwa di Bima itu sering ribut, sering konflik, kita hilangkan semua lah. Tidak mampu oleh satu orang, tidak mampu oleh pemerintah, yang bisa menjaga masyarakat Bima, yang bisa menjaga tanah kelahiran kita di Bima adalah seluruh elemen masyarakat Bima dan pemimpinnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, jangan lupa lah dukung saya nanti insya Allah. Ini kan Bang Pendi masih dalam bakal calon Bupati Bima. Iya. Nanti kita akan undang lagi ketika sudah Deklarasi ya? Menduduki dong. Oh, ya, menduduki sebagai panggilannya sudah Pak Bupati. Amin. Subhanallah. Ya. Bang Pendi, terima kasih. Ini perbincangan dan rencana-rencana konkret yang saya rasa yang akan Bang Pendi bawa di pemerintahan Kabupaten Bima 2024 ketika terpilih nanti. Ini terima kasih banyak. Nanti mungkin kita akan berjumpa lagi. Kita pamit ke Tribuners. Jadi Tribuners, tayang ini dapat teman-teman saksikan di semua sosial media tribunlombok.com. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Bang Effendi Kusnandar. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.